Halo semuanya, saya Bintang. Jangan lupa tonton terus channel Sub Online, channel asik penuh informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sub Online, ini adalah edisi perdana Sub Online Podcast ya. Jadi Sub Online sekarang punya podcast ngopi ngobrol penuh inspirasi. Malam ini Sub Online kedatangan bintang tamu ya. Saya katakan bintang tamu karena memang bintang tamu kita malam ini berbintang karena saking banyaknya prestasi tamu kita malam ini ya. Saya akan membacakan sedikit profil dari bintang tamu kita ya. Saya mau menyebut beliau, dia juga masih sangat muda. Ananda saja, karena memang masih di bawah saya. Ananda ini adalah alumni SD Muhammadiyah Bojonegoro, alumni SMP Muhammadiyah 9 Bojonegoro, dan sekarang Ananda merupakan siswa SMA Negeri 4 Bojonegoro. Di organisasi Ananda itu pernah menjadi ketua umum pimpinan ranting IPM Muhammadiyah 9 tahun 2019-2020. Pernah menjadi sekretaris umum pimpinan cabang IPM Kota Bojonegoro 2019-2021. Juga masih menjadi ketua angkatan Duta Pariwisata Kabupaten Bojonegoro 2021 sampai 2023. Untuk prestasinya, ini yang saya katakan kenapa Ananda selalu bintang, karena prestasinya banyak banget. Ananda pernah juara 3 Duta Pelajar SMA Award Jatim 2021. Pernah menjadi Duta Lalu Lintas Kabupaten Bojonegoro 2021. Pernah menjadi Duta Lalu Lintas Polda Jawa Timur 2021. Pernah mendapatkan Silver Medal Indonesia International Lot Olimpiade 2022. Juara Harapan 2 Pesona Batik Nusantara Kementerian Pariwisata 2018. Juara Harapan 2 Wajah Pesona Indonesia Kementerian Pariwisata 2019. Juara 2 Pemilihan Putra Putri Batik Bojonegoro kategori B 2017. Juara 3 FLS 2N Poster Digital Kabupaten Bojonegoro 2019. Juara 1 FLS 2N Komik Digital Kabupaten Bojonegoro 2020. Peragawan Remaja Terbaik Jatim 2018. Top Model Terbuka Top Model Terbaik kedua Jawa Timur 2019. Juara 3 Lomba Fashion Show Event Bojonegoro Batik dan Tenun Fashion kategori B Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro tahun 2016. Juara 3 Duta Pariwisata Kange Yune Kabupaten Bojonegoro 2021. Banyak kan? Maaf saya ya bentar, gak apa-apa. Nah, beasiswa sekolah bisnis kuliner oleh Kewirausahaan Sosial UGM dan Foodies ID, dan masih banyak prestasi yang lainnya. Ananda memperkenalkan diri seperti ini. Saya adalah seorang pelajar yang memiliki ketertarikan dalam banyak bidang, dan salah satunya adalah bisnis. Saya sudah memiliki bisnis minuman kekinian, yaitu kedai new normal yang sudah berjalan 2 tahun lebih dan sudah memiliki 3 cabang di Kota Bojonegoro. Dan inilah
teman-teman sub online, bintang tamu kita malam ini Gusti Bintang Deva Winendra. Iya, keren. Ini sama biasa. Panggil bintang, jadi bintang ya oke. Bintang aja Ya, bintang juga oh. Teman-teman sub online, jadi Bintang ini tadi sudah saya katakan juga alumni SMP Muhammadiyah 9, yang mana saya dulu adalah gurunya Mas Bintang. Gimana Bintang kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Subhan. Pertanyaan paling dasar ya. Betul. Kalau Pak Subhan juga alhamdulillah baik saja. Jadi Bintang, podcast kita ini ngobrol santai, ngobrol yang dari obrolan kita diharapkan itu ya bisa memberikan inspirasi, informasi kepada penonton yang melihat podcast ini, kan gitu. Pertanyaan pertama saya ya Bintang. Ya. Tadi saya tuh melihat banyak prestasi kamu, dan salah satunya adalah ini peragawan remaja terbaik Jatim 2018 dan pernah menjadi top model terbaik kedua Jawa Timur 2019. Betul. Artinya kan Bintang itu sudah paham lah ya sedikit banyak dunia model, dunia seperti itu. Bagaimana pandangan Bintang terhadap sesuatu yang viral saat ini seperti Citayam Fashion Week, dan bahkan sekarang di Bojonegoro sempat masuk berita itu ada Mas Trip Fashion Week. Ya. Iya betul. Tapi bentar, disclaimer dulu ya, bahwasanya obrolan kami ini tidak mengklaim bahwa omongan kami yang paling benar, tidak. Jadi kita ngobrol sudut pandang kami, tidak mengklaim kami benar situ salah. Semua orang punya pendapat. Betul. Dan di negara kita kan kita dijamin untuk berpendapat, berbicara gitu ya. Jadi pro kontra itu biasa. Betul. Jadi kita ngobrol ya situ. Pandangan saya, pandangan Bintang, dan pandangan teman-teman mungkin berbeda. Tapi ya enggak apa-apa ya. Itu disclaimernya. Kami tidak pernah mengklaim kami yang paling benar. Gimana Bintang? Oke. Kalau menurut tanggapan saya terkait dunia fashion, dulu saya masuk ke dunia fashion atau model itu karena diarahkan oleh orang tua saya. Itu lebih spesifiknya ibu saya. Karena kenapa waktu itu adik saya yang pertama kali mengikuti lomba-lomba event-event seperti fashion, akhirnya saya diikutkan. Niatnya untuk apa? Untuk membangun kepercayaan diri dan berani untuk muncul di depan umum. Nah, kalau tanggapan saya terkait dunia fashion itu ya cocok untuk dimana seseorang untuk memulai diri, untuk berani muncul di depan panggung, untuk berbicara di depan umum, dan juga untuk mengeksplor diri dengan pakaian yang ada, dengan batik, dengan pakaian khas daerah dan lain-lain. Terkait Citayam Fashion Week itu menurut saya ada sisi pro kontranya, tapi saya sih setuju saja karena viralnya itu jadi banyak orang yang rame-rame ke sana, orang-orang bisa mengeksplor gayanya mereka masing-masing, tentunya tetap sesuai dengan norma etika yang ada. Dan dampak positifnya adalah di sekeliling Citayam Fashion Week itu pedagang kaki lima, UMKM yang kecil itu pada rame. Jadi alhamdulillah itu juga berdampak positif untuk orang-orang kecil. Kalau menanggapi tentang Mas Trip Fashion Week, saya kemarin cuma dengar beritanya aja, tapi kok kayaknya dibubarkan karena belum ada izinnya. Yang terpenting adalah ada izin dari Lantas dan Dinas Perhubungan, karena itu penting supaya tidak mengganggu lalu lintas gitu Pak Subhan. Jadi kalau Bintang sendiri lebih setuju, artinya pro ya, melihat itu sebagai sisi yang positif, membuat anak-anak muda bisa menyalurkan bakatnya seperti itu. Sebenarnya juga nggak pro juga sih Pak Subhan, saya netral. Saya banyak juga yang mereka di sana itu terlalu berlebihan. Kayak ada mengeksplor fashionnya itu sudah tidak sesuai dengan norma etika yang ada, itu saya tidak setuju itu. Kalau cuma di sana mereka menunjukkan kayak mungkin fashion terkait batik atau terkait
pakaian tradisional asal daerah mereka kayak Bojonegoro itu bisa dipakai untuk Kang Yune itu saya setuju. Tapi kalau dengan gaya-gaya yang kebarat-baratan saya kurang setuju. Itu ya. Gini Bintang, mereka itu saya pernah dengar mereka seperti itu karena mereka merasa tidak punya modal ya, baik ekonomi, baik apa, baik link, baik akses untuk bisa menjadi model yang seperti sampean itu. Menurut sampean tuh apa iya untuk menjadi model tuh hal dan perlu, sehingga anak-anak seperti itu emang nggak bisa, sehingga kalau anak seperti itu mau seperti itu, menurut sampean itu gimana solusinya? Sebenarnya untuk menjadi model atau menuju di sana itu bisa kok. Kita cari info terkait agensi atau terkait event-event yang ada yang gratis mereka bisa ikut itu banyak Pak Subhan. Banyak. Apalagi zaman sekarang ada media sosial, informasi terkait dunia model juga sangat luas pastinya. Untuk saat ini pun saya terakhir kali ikut kayak gitu sudah 2019 lalu, jadi saya kurang mengikuti lagi karena pada dasarnya saya kurang suka Pak Subhan. Oh gitu, Iya. kamu malah kurang suka ya? Iya. Berarti kamu dulu ngikutin itu emang karena orang tua? Betul. Kalau kamu sendiri emang Nggak suka oh Pak Subhan. gitu ya? Iya. Bukan jiwa kamu ya? Bukan jiwa saya sama sekali. Oh, tapi memang wajah kamu kan masa mendukung seperti itu ya? Iya. Katanya kan juara gitu. Iya. Oke. Oh gitu ya? Iya. Tapi ya ada manfaat yang bisa dipetik, jadi berani tampil di depan umum. Betul. Melatih mental. Oh Bintang, apa kalau ini masih fashion ya? Menurut kamu apa iya sih fashion tuh bisa mengekspresikan sebebas-bebasnya, sehingga kan yang viral itu kan yang pakai pakaian cowok, pakaian cewek. Iya. Itu menurut kamu tuh masuk seni atau gimana menurut kamu itu? Kalau saya tuh nggak suka pas Nggak kayak gitu. suka. Saya jujur kayak gitu itu dilihat itu nggak enak. Itu satu itu melanggar norma etika yang berlaku. Betul. Dan secara gaya itu dilihat aneh Pak Subhan, malah geli Pak Subhan. Kalau saya jujur kayak gitu. Alah geli ya. Ya nggak cocok. Padahal gaya selain itu kan banyak loh. Mm-mm. Mau jadi keren loh pakai baju yang lain loh ada Mas ya. Tapi memang kalau setahu saya apa kayak dunia model nggak ada tuh ya, maksudnya yang kayak laki-laki pakai pakaian perempuan kayaknya nggak juga ya? Enggak juga, kalau di dunia model pun laki-laki harus berpakaian yang benar-benar kayak Nah, laki-laki. gitu ya? Jalannya pun enggak yang kayak perempuan, enggak boleh kayak gitu, Lah, malah iya. salah itu malah. Itu berarti mungkin nggak tahu itu Iya, gimana tuh. edukasinya mungkin kurang terkait. Mudah-mudahan pihak-pihak terkait bisa lah Betul. menampung bakat minat mereka dan dikasih Iya, wadah lah ya, agar kan juga mengganggu lalu lintas. lintas, ya. Iya. Kemarin kalau saya dengar yang laki-laki berpakaian perempuan tuh mau diangkut sama dinas sosial. Saya setuju kali. Mau diangkut dinas sosial. Oke. Bintang, sebelum lanjut kita minum dulu ya. Oke. Ini teman-teman, ini adalah apa Bintang? Itu Gulpa Ini Coffee. Gulpa Coffee dari New Normal. Kali ini apa ini? Ini green tea, Teh hijau. teh hijau green tea. Jadi kalau teman-teman haus bisa ke kedai New Normal ya. Iya. Kedai kekinian. Bismillah. Rasanya seger, pas untuk anak-anak muda. Baik Bintang, saya langsung aja deh. Kamu kan pemilik kedai New Normal ya. Betul. Ini Bintang, ada satu yang menarik. Ketika saya mengposting poster podcast itu ya, kan profil kamu di Iya. jadi ada netizen tuh yang ngomong seperti ini. Alah, saya agak kaget, kan Bintang tuh dari keluarga kaya, punya akses, punya gini, ya wajar lah kalau Bintang tuh bisa memiliki usaha A, B, C, D gitu. Yang ingin saya tanya Bintang, kamu sendiri pernah nggak mendapati nyinyiran seperti itu? Ya wajar lah Bintang seperti itu, nggak depresiasi itu, pernah nggak seperti itu? Sering Mbak Subhan. Terus sikap kamu menanggapinya itu gimana? Ya menanggapinya ya mau gimana lagi kalau mereka mengambilnya dari sudut pandang seperti itu ya. Kadang kalau ada orang yang memang tidak suka, kalau kita jelaskan bagaimanapun belum tentu mereka bisa menerima kenyataannya. Gitu ya. Iya.
Tapi Bintang, kamu setuju gak dengan anggapan orang itu memang kalau mau buka usaha ya harus punya modal besar, sehingga kalau orang itu terlahir dari keluarga yang ya ini memang namanya kehidupan ya, kan betul. ada kayak misinya, kita tidak bermaksud untuk menghina atau mendiskreditkan saudara-saudara kita yang Betul. ya itu bagaimana menurut pendapat kamu tentang pendapat seperti itu, bahwasanya memulai usaha itu ya punya modal, sehingga orang yang miskin itu ya nggak akan bisa memulai usaha itu, gimana pandangan? Kalau menurut saya sih itu salah ya. Kalau kalian semua melihat langsung ke kedai new normal, langsung lihat ke tempatnya lalu ke dapurnya. Kedai new normal itu menggunakan alat seadanya. Dulu ketika saya buka itu saya waktu pandemi ya Pak Subhan, itu kan memang ekonomi sedang hancur-hancurnya. Saya juga merasakan itu di rumah itu kan ya nggak ngapa-ngapain juga, terus kan pekerjaan kan juga susah kan. Nah, saya itu buka new normal itu dengan niat ingin buka lapangan kerja dengan alat seadanya. Saya membuat kayak minuman kopi kayak gini, saya nggak pakai mesin yang jutaan, nggak, saya pakai alat itu dengan harga di bawah 100.000, French press itu cuma 70.000. Lalu dengan kayak fasilitasnya kulkas dan lain-lain, saya pakai kulkas rumah yang ada, saya freezer ya pakai freezer rumah yang ada. Paling modelnya saya ya beli kursi buat tambahan kursi itu aja, tempat makannya di sana. Tempatnya saya pakai pun itu adalah garasi rumah yang direnovasi, dan kalau kalian masuk ke sana itu kesannya mungkin kadang masih terlihat kayak bangunannya bangunan lama, tapi saya nggak mau dari itu menjadi sebuah halangan, apalagi akses parkir saya susah. Iya. Nah, saya ingin berkreasi, berinovasi dengan apa yang ada. Saya ingin memanfaatkan apa yang ada aja. Akhirnya saya ya sebenarnya kayak buka bisnis itu bisa kok sekarang dengan biaya yang minim bisa. Buka online itu nggak perlu biaya yang besar. Yang penting kita punya internet, kita punya handphone, itu kita bisa buka bisnis. Yang penting kita juga ada menunya yang ada, lalu kita kreasikan sekreatif mungkin dengan manfaatkan media sosial juga, gitu Pak Subhan. Iya. Jadi alasan modal tuh kalau zaman sekarang malah tidak relevan ya, karena Betul. dimudahkan dengan internet, dengan online gitu ya. Selain itu sebenarnya pemerintah juga memberikan banyak bantuan, banyak kok program-program pemerintah dari pusat maupun daerah itu yang memberikan bantuan untuk orang-orang yang ingin buka usaha, itu ada banyak juga. Tidak hanya pemerintah tapi banyak kayak lembaga-lembaga sosial yang buat kayak itu juga banyak Pak Soban. Gitu ya. Tapi masyarakatnya yang kurang tahu, kurang itu, atau sosialisasinya dari pemerintah yang kurang itu kalau menurut kamu? Kalau sosialisasinya kalau saya lihat sudah sering juga, tapi mungkin menginformasikannya itu hanya yang di seputar daerah kota ya mungkin ya. Gitu ya. Tapi di pelosok-pelosok ini pelatihan-pelatihan juga banyak kok Pak Subhan. Mungkin mereka kurang minat bisa jadi, atau mungkin memang ketika ada info itu masyarakatnya kurang tahu, kurang merata pemberitahuan. Atau mungkin belum udah skeptis dulu, sudah pesimis dulu gitu ya. Bisa jadi. Ya, itu penyakit ya berarti ya. Artinya kan kalau belum udah pesimis ya gimana gitu ya. Betul. Jadi itu teman-teman. Jadi modal janganlah beralasan dengan modal gitu bintangnya. Jadi ya apa yang kita miliki kita optimalkan, kita gitu manfaatkan bintangnya semaksimal mungkin. Saya pun kalau kata ayah saya, kalau kamu buat bisnis itu jangan tunggu sempurna tempatmu, nggak akan bisa sempurna, kamu malah nggak akan buka-buka. Yang penting kamu buka dengan alat seadanya, nanti kamu perbaiki, kamu improvisasi dengan perjalannya waktu ketika sudah ada keuntungan, gitu Pak. Ya itu sama seperti kita podcast kita itu ya, kami memanfaatkan seadanya, alat-alat seadanya, ruang tamu rumah saya gitu. Jadi ya saya manfaatkan seadanya. Saya juga terinspirasi juga ketika saya berkunjung ke New Normal. Ternyata emang apa yang kita miliki harus kita optimalkan, gitu ya. Betul. Ya jangan banyak alasan, artinya ini hidup lah. Betul. Hidup jadi seperti ini ya. Bintang, kamu tuh kan pelajar ya. Betul. Pelajar SMA kelas 3. Betul. Terus sedikit informasi, kedai New Normal tuh bukanya jam 9 pagi sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi. Betul. Dan tentunya kamu juga meskipun nggak setiap hari kan sering kesana kan ya, Betul. malam-malam gitu ya.
gimana cara kamu mengatur waktu, kamu pelajar, terus pengusaha yang bukanya seperti itu. Betul. Bagaimana mengatur waktunya, bagaimana menjaga stamina kamu, bagaimana agar tetap sekolah kamu nggak terbengkalai itu Betul. gimana, Dinta? Kalau mengatur waktu itu kadang emang sulit Pak Subhan. Ya. Tapi saya semaksimal mungkin memanfaatkan waktu saya yang ada. Ketika dulu kan untung sekolah belum full day kan baru ini. Dulu saya mengatur akademik. Menurut saya itu sangatlah penting karena akademik itu kan dimana kita mendapatkan ilmu. Kalau misalkan saya sekarang masih SMA, saya ilmu umum itu penting, dimana itu untuk membuat otak saya terus berpikir, terus terasah, jadi nggak berhenti. Kalau otak didiemin aja terus nanti lama-lama ya bakal macet kayak mesin itu, nggak susah